Sebenarnya aku nggak pernah meninggalkan Kristen sih, semua ajaran-ajaran Yesus aku terapin gitu kan ya. Artinya ini juga menurutku ya, khatam tuh nggak untuk semua orang, karena itu kayak bagi yang mungkin pro aja ya. Dan salah satu hal yang mungkin ya tidak terlalu tepat adalah bagi orang-orang Indonesia menurutku aku senantiasa bilang coba baca Al-Quran yang relate dengan kamu. Misalnya contoh karena di dalam Islam pun sebenarnya yang dijelasin nabi-nabi kan cuma 25 ya. 25 nabi dan rasul. Sebenarnya lebih banyak yang dijelasin di dalam Alkitab sih sebenarnya. Dan pada faktanya misal kalau kita bahas tentang pesannya Yesus misalnya, andai kan kita bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang kita memang beda ya. Misalnya contoh, Daniel tahu apa yang dibaca orang muslim setiap waktu ketika sholat. Yesus sendiri, Isa bilang hadza siratum mustaqim, apa yang aku ajarin adalah jalan yang lurus. Wow. Artinya makanya aku bilang gini, yang harus terjadi itu seharusnya agamaisasi politik, jangan politisasi agama sih harusnya. Apa bedanya itu? Nah di Indonesia kebalik. Idul Adhanya tidak dirayakan terlalu parah. Betul. Yang parah dirayakan ada Idul Fitri. Padahal di negeri-negeri yang lain Idul Adha yang banyak dirayakan. Kenapa? Podcast kali ini dipersembahkan oleh Minoti by Moye, One Stop Luxury Destination. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Yes, ini aku Daniel, tetangga kamu. Nah, di sini adalah tempatnya kita ngobrol sama tetangga-tetangga kita tentang life journey dan spiritual journey mereka. Yang pastinya gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan sekarang ini di tetangga kita kali ini ada seseorang yang sangat spesial banget di hati gue, karena gue jujur sangat menikmati perbincangan kita yang kemarin di set yang berbeda. Saat itu masih di apartemen yang lama, dan sekarang ini beliau balik lagi dan kita benar-benar bersyukur banget untuk kedatangan Ustadz Felix Xiao in the house. What's up bro? Alhamdulillah baik. Bro, thank you banget ya. Maksudnya ini gue tahu banget lagi Ramadan, lu lagi sibuk-sibuknya banget, podcast di sini dan di situ dan di mana-mana gitu, tapi lu tetap mengokekan untuk datang ngobrol sama gue lagi gitu. Kewajiban karena tetangga yang baik. Oh iya, wah, thank you banget. Tapi gue beneran seneng banget ya, maksudnya dengan perbincangan kita yang sebelumnya, dan sekarang ini gue ngajak lu untuk ngobrol, tapi lebih versi Ramadan kali ya. Boleh. Gitu, dimana sekarang ini kita tahu kalau misalnya lagi banyak umat Islam yang lagi berpuasa, dan mungkin gak banyak yang tahu esensi dari berpuasa itu sebenarnya untuk apa dan lain-lain gitu, karena gue sendiri juga seseorang yang berpuasa actually. Walaupun puasanya itu gak tahu, ini ada satu momen di mana pas gue lagi pengen puasa, tiba-tiba di hati gue itu tergerak untuk Nil, untuk lo puasa setiap hari Senin mulai dari sekarang. Oke. Setiap hari Senin. Jadi akhirnya gue doa kan, oke, baik Tuhan, kira-kira puasanya mau sampai kapan? 40 hari kah? Gitu kan. Gak dijawab lagi bro. Jadi gitu. Puasa terus berarti. Jadi gue sampai udah 3 tahun terakhir ini setiap Senin gue puasa. Wow. Gitu. Jadi it's so weird, karena orang-orang bingung, lu puasa buat apa? Emang buat kurusin badan lagi intermittent atau apa? Gak juga sih, tapi ya kita gak tahu kenapa, kayak ya kalau misalnya udah disuruh ya gue obey aja gitu ya. Jadi dan ternyata emang banyak kaum Nasrani sendiri misalnya yang Katolik gitu, lagi zaman Prapaskah ini mereka berpuasa juga. Iya betul. Pantang dan puasa gitu. Nah, cuman kalau misalnya dari kacamata lu sendiri setelah lu mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam gitu ya, what is the meaning untuk puasa sendiri bagi lo? Puasa kalau semacam kayak arti umumnya adalah menahan sebenarnya. Jadi menahan daripada keinginan perut dan kemaluan. Kalau yang lain sih juga ditahan sih. Tapi kalau misalnya kita marah ataupun kita sedih ataupun kita over apapun lah di dalam puasa, kalau bersifat misalnya bukan makanan dan minuman atau bukan yang terkait dengan kemaluan, nggak batal sih, tapi mengurangi pahalanya aja. Tapi intinya adalah puasa itu adalah cara untuk mengendalikan diri, karena banyak orang merasa bahwasanya mereka itu nggak bisa sebenarnya melakukan apapun, tapi menjadi bisa ketika bulan puasa. Misal ada orang yang bilang aku tuh nggak bisa nggak ngerokok, tapi ternyata di bulan puasa bisa kok gitu kan ya. Atau aku ternyata nggak bisa untuk makan nanti mati, nggak makan nanti mati, ternyata bisa kok pas bulan puasa.
Nah, artinya itu adalah self control tadi sebenarnya. Dan self control ini manfaatnya banyak banget sebenarnya, karena 30 hari sudah kita jalanin, itu jadi sebuah habit bagi kita. Kalau makan aja bisa kita kendalikan, kemaluan kita aja bisa kita kendalikan, apalagi yang lain. Jadi itu sih sebenarnya inti daripada puasa. Sebenarnya. Oke. Jadi wait, kemaluan, maaf banget nih. Maksudnya berarti selama 30 hari ini nggak boleh berhubungan dengan istri gitu misalnya? Di siang hari. Oke. Pas lagi puasa gitu ya? Iya, tapi kalau pas malam boleh. Oh gitu. Malah disarankan. Oke, disarankan. Iya betul. Jadi kalau misalnya malam justru disarankan gitu? Disarankan, karena lucunya gini, di dalam ayat yang sama yang memerintahkan kita semua muslim untuk puasa, tapi ini mungkin muslim juga nggak banyak tahu sih, karena di ayat yang sama di surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwasanya berpuasalah kalian, dan Allah tahu bahwasanya kalian itu tidak akan kuat kalau cuma misalnya sampai seharian untuk tidak sama istri kalian. Maka Al-Quran mengatakan, maka senangkanlah istri-istri kalian, fabashiruhunna. Nah, menyenangkan ini dalam arti adalah membuat mereka merasa happy dari sisi termasuk berhubungan badan. Oh wow. Artinya ada justru ulama mengartikan itu foreplay. Oke. Artinya foreplaynya diperpanjang, maksudnya seperti itu. Justru seperti itu. Oh wow, ini menarik banget sih. Tapi emang bener juga, maksudnya ketika lu lagi berpuasa ini bau mulut kan lagi. Siapa lagi juga yang mau berhubungan? Benar. Kalau siang ya, kalau malam kan jadi bisa. Oke, lebih tentang pengendalian diri. Pengendalian diri, self control. Oke, kalau misalnya gue ngerasa ketika gue lagi berpuasa di hari Senin tersebut, itu adalah momen yang tepat banget, karena ketika daging gue itu lemah, roh gue itu makin kuat. Betul. Kalau di Islam tuh seperti itu gak sih? Termasuk sih sebenarnya, karena kita lebih banyak introspeksi ya. Kalau orang nggak makan kan sebenarnya kan dia akan mengalihkan pada yang lain. Karena katanya manusia itu kalau diambil satu sense itu akan meningkatkan sense yang lain kan. Betul. Katanya. Nah, kalau misalnya di dalam Islam lebih lagi justru puasa itu kita tidak memperhatikan makan, karena kita disuruh memperhatikan yang lain. Jadi tidak random. Kita disuruh memperhatikan Al-Quran. Jadi kita fokus pada Al-Quran, kita terus mempelajari Al-Quran. Dari situ kita dapat banyak hal karena kita nggak makan itu. Tapi lebih tepatnya kebalik sih. Kita lebih tepatnya adalah karena kita memperhatikan Al-Quran, kita jadi lupa makan sebenarnya. Oh, so good. Jadi kita fokus pada Al-Quran sehingga kita lupa dengan yang lainnya. Makanya di dalam Islam salah satu miskonsepsinya adalah karena orang-orang Muslim banyak bicara Ramadan adalah puasa, mereka melupakan Al-Qurannya justru. Padahal di dalam Al-Quran sendiri kata-kata Ramadan itu cuma disebut sekali, dan itu ditautkan atau diikatkan dengan Al-Quran. Nah, berarti harusnya di bulan Ramadan ini orang-orang Muslim lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dibandingkan yang lain. So good. Sebenarnya seperti itu. Jadi targetnya apa? Kayak hatam Al-Quran pas lagi zaman Ramadan? Berinteraksi aja. Oke. Hatam tuh nggak, menurutku ya, hatam tuh nggak untuk semua orang. Karena itu kayak bagi yang mungkin pro aja ya. Dan salah satu hal yang mungkin ya tidak terlalu tepat adalah ketika orang berlomba untuk menghatamkan Al-Quran, mereka malah tidak punya semacam kayak interaksi yang quality dengan Al-Quran. Mereka cuma ngejar quantity aja. Betul. Hari ini 1 juz ya, hari ini 1 juz ya, supaya nanti setelah Ramadan kita bisa 30 juz misalnya. Tapi kita harus ingat kalau orang-orang Arab dulu ketika mereka baca Al-Quran, mereka ngerti maknanya, gitu kan ya. Tapi kalau kita zaman sekarang belum tentu kita ngerti maknanya. Nah, kalau aku mendingan kita ngerti maknanya daripada ngejar setoran. Kalau aku saranku sih begitu. That's so good. Gue berarti lu sendiri menganjurkan gak cara baca Al-Quran di zaman Ramadan ini? Itu yang mana sih yang enak? Bagi orang-orang Indonesia menurutku aku senantiasa bilang coba baca Al-Quran yang relate dengan kamu. Misalnya contoh ketika kamu hari ini merasa kamu tuh sedih banget, misalnya ketika di kantor diomongin orang, ataupun misalnya kamu hari ini merasa sangat senang banget misalnya ketika kamu dapat sesuatu, atau hari ini kamu merasa kamu marah sama istrimu dan segala macam. Ayo cari ayat-ayat yang relate dengan kamu. Nah, ketika dia cari ayat yang relate dengan dia bersemangat untuk mempelajari ini maknanya apa sih sebenarnya. Nah, dia pelajari tafsirnya, dia pelajari terus kemudian kenapa ayat ini turun, apa manfaatnya bagi dia. Nah, itu menurutku pembelajaran yang lebih mudah daripada dia harus randomly ngambil satu ayat terus kemudian cari maknanya. Bener-bener. Vel, gue ngerasa ya kayak ada satu sistem yang waktu kalau misalnya gue sendiri baca Alkitab itu namanya SOAP. 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 Jadi sabun. Scripture, observe, application, prayer. Oke. Nah, jadi kebanyakan tuh ketika gue lagi baca ayat tersebut, which is scripture.
gue langsung observe ini konteksnya apa, saat itu lagi ada di daerah mana, ini sebenarnya dibicarakan untuk siapa. Jadi kita harus tahu konteksnya dulu, nggak cuman ngambil sekedar scripture ini, wah ini buat gue ya gitu, tapi kan belum tentu itu dibuat lu banget gitu. Betul. Nah abis itu aplikasi ke hidup itu buat apa, bagaimana kita mengaplikasikannya di kehidupan modern ini, dan abis itu kita berdoa gitu, kita prayer gitu. Jadi soap itu sebenarnya apa ya? Itu cara gue memeditasikan scriptures gitu sih. Betul, persis, bagus. Tapi aku penasaran, kenapa Daniel pilih hari Senin? Gue gak tahu aja kenapa Tuhan memilihkan hari Senin buat gue gitu. Well, kenapa Muslim memilih hari Senin Kamis? Iya, itu memang karena perintah Rasul sih sebenarnya. Oke. Karena Rasulullah itu berpuasa di hari Senin Kamis. Beberapa penjelasannya adalah menurut Rasulullah manusia itu diambil amalnya, jadi diangkat amalnya setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kecuali kalau mereka masih punya problem dengan saudaranya. Misalnya mereka punya nggak enakan sama tetangganya, mereka marahan sama istrinya, mereka misalnya mereka kayak ribut sama teman-temannya, nah itu ditahan tuh pahalanya setiap Senin dan Kamis sampai mereka terus kemudian baik hubungannya dengan semua orang-orang di sekitarnya, baru pahalanya diangkat. Nah jadi kata Rasulullah, aku pengen pahalaku diangkat itu dalam keadaan aku berpuasa. Nah, itu Senin dan Kamis. Dan Senin itu bagi orang Muslim itu spesial. Karena Rasulullah lahir di hari Senin dan wafat juga di hari Senin. Gue gak tahu. Iya. This is the first time I heard of this. Wow. Iya, gitu, itu spesial. Makanya aku tanya tadi, apa sih pertimbangannya kenapa hari Senin? Oh, cuma obey aja berarti ya. Just obey. Gak ada, bukan hari spesial. Nah, bro, dari tadi kan kita ngomongin soal kalau misalnya berpuasa ada pahalanya, dan habis itu segala perbuatan yang kita lakukan itu ada pahalanya gitu ya. Gue sendiri udah ngobrol dengan Ustadz Abdul Somad, habis itu Habib Jafar, dan gue cukup terkejut ketika mereka bilang kita umat Muslim gitu ya masuk surga bukan dari pahala-pahalanya, tapi dari rahmatnya Tuhan gitu. Betul. Nah jadi apa gunanya mengejar pahala, bro? Itu yang gue masih kayak ngapain kalau gitu lu melakukan semua ini ngejar pahala, padahal pada saat yang bersamaan ada juga cerita di Al-Quran ketika 1000 kejahatan dan habis itu ada satu kebaikan dan Tuhan ngasih rahmatnya dan habis itu dia masuk surga gitu. Jadi kenapa bersulit-sulit untuk mengejar pahala di dunia ini, sedangkan pada akhirnya surga itu ya miliknya Tuhan dan masuknya karena rahmat Tuhan gitu. Ya, menurutku yang paling utama adalah karena supaya manusia itu tidak mengandalkan sesuatu yang bersifat fisik ya, atau selain daripada Tuhan itu sendiri. Karena kan sebenarnya yang pengen diajarkan pada kita adalah Tuhan itu segala-galanya sebenarnya. Adapun yang ketika kamu melakukan baik, kamu melakukan sesuatu yang bersifat yang kamu tidak melakukan sesuatu yang bersifat buruk dan segala macam, itu sebenarnya untuk kamu sendiri sebenarnya, kata Allah kan begitu. Nah, sedangkan kalau kamu masuk surga karena pahalamu, atau misalnya karena kamu tidak berbuat buruk misalnya dan segala macam, ya itu berarti kayak dia kayak bukan memfokuskan pada Tuhannya, bukan memfokuskan pada Allahnya, tapi pada amalnya. Betul. Nah, sehingga itu seolah-olah ya mengesampingkan Tuhan kan sebenarnya. Walaupun kita bisa argue bahwasanya kalau andaikan rahmat Allah itu tidak mungkin diberikan bagi orang-orang yang justru ngumpulin dosa kan sebenarnya. Of course. Nah, tapi kita cuma dikasih itu aja. Memang betul pahala-pahala itu adalah yang kamu cari, tapi jangan lupa pahala itu siapa yang ngasih, yaitu adalah Allah. Maka tidak masuk surga seseorang karena pahala-pahalanya atau amal-amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, di titik itu kita jadi kayak nyerahin semuanya pada Allah. Itu menurutku sejalan sih. Nanti ketika orang berbuat sesuatu nyari pahala, pasti kan ujung-ujungnya dikonekkan pada Allah atau pada Tuhan gitu sebenarnya. Ada satu podcast yang lo sempat ngomong gitu ya, kalau nggak salah sama Panji atau di You Ngaji gitu kan. Betul. Dan habis itu lo bilang kalau lo nggak pernah meninggalkan Kristen. Iya, betul. Bisa boleh diulang nggak bagian itu? Maksudnya apa yang kenapa lu bisa ngomong itu dan what do you mean by that? Ya, ini kayaknya perjalanan pendewasaan termasuk di dalam spiritualitas seperti pembukaannya Daniel tadi ya. Bahwasanya kita itu kan sebenarnya dalam hidup ini kan senantiasa mencoba untuk mencari ilmu, karena kita nggak akan pernah bisa untuk berilmu sebenarnya, tapi kita cuma mencari ilmu aja sebenarnya. Nah, semakin aku mempelajari agamaku, semakin aku terus mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, maka aku kemarin mengatakan begini, sepertinya di titik ini aku menjadi yakin bahwasanya
dulu ketika aku masuk Islam, aku merasa bahwasanya aku tuh kayak ninggalin agama Kristen, lalu masuk Islam. Tapi sekarang aku menjadi yakin ketika sudah membaca dan belajar tadi bahwasanya aku tuh nggak pernah meninggalkan agama Kristen, juga nggak pernah meninggalkan Yesus sebenarnya. Kenapa? Karena semua agama ini sebenarnya adalah berasal daripada zat yang sama, berasal daripada sumber yang sama. Maka aku bilang ya, zaman dulunya disebut Kristen, zaman sekarang disebut dengan Islam. Tapi sebenarnya menurutku sih nggak ada yang berbeda sih sebenarnya kalau dilihat dari segi itunya ya. Misal contoh begini, misalnya kalau kita lihat ya, misal kalau kita bahas tentang pesannya Yesus misalnya, andai kan kita bisa mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang kita memang beda ya. Misalnya contoh teman-teman di Kristen itu menganggap Yesus adalah Tuhan, tapi orang-orang Muslim tidak. Tapi kalau kita kesampingkan itu, ternyata ajaran-ajarannya sama kok. Kalau misalnya kita lihat antara misalnya doa Bapa Kami sama suratul Fatihah, kita akan kaget itu kesamaannya banyak banget. No way. Serius. Wow. Ya makanya terus kemudian kalau kita lihat Yesus misalnya ketika dibaptis di Sungai Yordan, lalu terus kemudian itu sebagai penanda karya keselamatan dia gitu kan ya. Maka di dalam Islam juga sama, setiap kali kita melakukan ibadah kita harus suci kan gitu kan ya. Bahkan kalau misalnya Yesus dibaptis misalnya di Sungai Yordan, sekali dibaptis orang Muslim itu minimal melakukan itu seminggu sekali minimal ketika sebelum Jumatan. Oh, oke. Kita di dalam Islam ada mandi wajib namanya. Oke. Nah, di mandi wajib itu orang tuh ketika misalnya kayak Yesus ya, dia dicelupin misalnya di Sungai Yordan terus dia dikeluarin lagi, itu sudah di dalam Islam udah mandi wajib itu sebenarnya. Atau misalnya kalau kita lihat lagi, ternyata orang-orang Muslim dan orang-orang Kristen juga sama-sama menanti second coming kan. Artinya kita juga sama-sama menanti Yesus. Aku bilang pada temanku yang Katolik atau yang Kristen, nanti kalau Yesus turun lagi ke dunia, kita sama-sama cari dia kok gitu maksudnya. Artinya menurutku terlalu banyak kesamaan yang harus kita kesampingkan sih kalau aku bilang aku berbeda gitu maksudnya. Wow, oke. Ini pendewasaan spiritual banget sih menurut gue. Iya, harusnya begitu sih. Harusnya begitu sih. Bro, tunggu bentar ya. Gue pengen ngobrol dulu sama tetangga-tetangga kita karena banyak banget yang nanya soal si mikrofon yang gue pakai ini untuk podcast. So, ini namanya Shure MV7 Plus. Jadi dilengkapi voice isolation technology untuk memisahkan suara utama dari background noise. Jadi yang gue suka dari si mikrofon podcast ini adalah real time denoiser dengan teknologi DSP-nya untuk menghilangkan noise ruangan saat rekaman berlangsung. Makanya jadi lo bisa ngedengerin suara kita itu jernih banget, suara tetangga-tetangga kita jadi jernih banget. Dan gue yakin banget nih kalau misalnya kalian pengen mulai podcast, I think personally buat gue ini memang salah satu yang terbaik untuk digunakan untuk podcast. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian untuk memulai podcast kalian juga. Dan gue juga seneng banget sih sama estetika dari si Shure ini. Anyway, kita balik lagi sama Ustadz Felix ya. Lu tadi barusan bilang kalau misalnya lu tidak pernah meninggalkan Yesus gitu kan. Lu tidak pernah meninggalkan Kristen gitu. Gue jadi penasaran karena akhir-akhir ini ada sebuah pengajaran yang menarik banget menurut gue, bahwa Yesus itu Islam. dan apa, Yesus itu Islam, apa tuh Yusuf Islam, ya Yakub Islam, Abraham Islam, Adam Islam gitu. Jadi maksudnya kayak tiba-tiba diklaim aja semuanya jadi Islam gitu. Padahal Islam itu kan baru muncul 400 tahun setelah kematian Yesus gitu. Gue gak ngerti si doktrin Yesus itu Islam itu dari mana gitu. Oke, ini pertanyaan S3 nih. Gue soalnya gue jujur cuman nanya pertanyaan ini sama seseorang yang gue tahu I'm in a safe space. Iya betul. Ini pertanyaan S3. Kenapa gue bisa bilang S3? Karena memang pembahasannya tidak dibahas di umum. Oke. Jadi gini, kita harus kalau kita bahas satu hal ya tentang bahasa, kita harus pisahin makna bahasa ini jadi 3. Ada makna yang bersifat makna bahasanya sendiri, literalnya. Misalnya contoh kayak gini misalnya, kayak suntik misalnya, itu ada makna literalnya. Nah, ada lagi makna istilah namanya. Maka suntik di dokter beda dengan suntik di komputer. Beda dengan suntik ketika misalnya di game misalnya. Oke. Nah, kata-kata suntik di komputer misalnya kayak nyuntik sesuatu, injecting something gitu misalnya. Nah, atau misalnya kayak beda lagi di dunia yang lain misalnya. Kayak boxing misalnya. Boxing misalnya ada kata straight
misalnya. Nah, straightnya itu istilahnya maknanya beda dengan straight ketika orang lagi balap misalnya, atau orang lagi misalnya bahas tentang gender misalnya. Oh. Nah, itu kan ada makna istilah namanya. Jadi ada makna literal, ada makna istilah. Satu lagi kalau di dalam Islam ada makna namanya makna islami atau makna syar'i. Contoh kayak gini aku kasih tahu. Salat itu makna literalnya adalah connecting. Jadi ketika terhubung, connected, itu adalah artinya salat. Berarti salat itu tujuannya adalah kita connecting dengan yang menciptakan kita. Tapi ketika sudah datang Islam, dia punya makna islami. Makna islami adalah gerakan dari takbir sampai salam. Itu adalah makna istilahnya. Nah, kalau gitu kita bahas tentang Muslim. Muslim itu secara makna bahasa artinya adalah surrender. Artinya menyerah, tunduk gitu kan. Itu artinya Muslim. Tapi makna Islamnya setelah Islam datang, jadi adalah orang yang memeluk agama Islam. Oke. Nah, di dalam Al-Quran yang dikatakan bahwasanya nabi-nabi itu berkata, ana minal muslimin, kata mereka. Kami adalah termasuk orang-orang yang berserah. Nah, jadi bisa dikatakan bahwasanya mereka tuh termasuk orang-orang yang berserah. Tapi tidak dikatakan bahwasanya mereka memeluk agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Islam ini ada banyak makna. Ada makna Islam adalah berserah juga. Ada Islam dalam makna agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Oke, aku coba permudah. Jadi gini, apakah nabi-nabi itu adalah Islam dalam arti agama yang diberikan pada Nabi Muhammad? Berarti bukan. Right. Artinya mereka tidak melakukan sholat seperti kita sekarang sholat, puasa seperti kita sekarang puasa. Mereka tidak merayakan Idul Fitri dan jelas tidak mengatakan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Nah, itu sudah jelas tidak akan itu ya. Nah, tapi apakah ketika dikatakan mereka berserah? Tentu mereka termasuk berserah. Nah, tapi yang debatable adalah para ulama sendiri debatable apakah nama agama dari dulu sampai sekarang adalah Islam. Nah, itu debatable. Tapi yang aman kita katakan mereka sama-sama orang beriman. Nah, itu yang aman kita katakan. Dan mereka sama-sama orang berserah. Nah, sama-sama orang berserah, betul. Nah, jadi kalau di situ kita safe ngomongnya. Tapi kalau dikatakan misalnya apakah mereka Islam, nanti ada perbedaan pandangan karena tidak semua orang paham tentang makna-makna tadi itu yang kita jelasin tadi. Nah, jadi menurut keyakinan orang Muslim, iya. Abraham, Yakub, lalu terus kemudian Isa atau Yesus dan segala macam. Menurut keyakinan orang Muslim sebagian mereka Muslim, tapi bukan Islam. Secara agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad, tapi Muslim. Itu sih sebenarnya. Itu something yang nggak tahu ya. Gue baru denger akhir-akhir ini dan gue merasa interesting. Karena di dalam Islam pun sebenarnya yang dijelasin nabi-nabi kan cuma 25 ya. 25 nabi dan rasul. Sebenarnya lebih banyak yang dijelasin di dalam Alkitab sih sebenarnya. Dan pada faktanya Nabi Muhammad bilang ada 124.000 nabi dan rasul. Nah, semua itu satu garis. Nah, itu yang menyebabkan aku mengatakan aku tidak pernah meninggalkan Kristen. Karena Kristen di zaman itu bisa kita katakan adalah Kristen bisa dikatakan adalah Muslim at that day. Nah, itu bisa kita katakan begitu sebenarnya. Nah, jadi aku mengatakan aku tidak meninggalkan Kristen karena ketika aku hidup di zaman Yesus, aku akan disebut dengan Kristen. Orang-orang kayak aku, orang-orang kayak Daniel disebut dengan Kristen gitu. Betul. Maksudnya. Betul. Gitu sebenarnya. No, that's good. Dan again ya, Kristen sendiri juga menurut gue term ini pun juga nggak ada ketika Yesus ada di dunia ini. Gitu. Ini kan dibilangnya pengikut Kristus, malah ini sebuah kata ejekan. Betul. Little Christ, betul. Right? Akhirnya dibilangnya Christians. Karena di zaman dulu mereka masih dianggap sekte Mesianik Yahudi. Betul. Messianic Jew, right? Messianic Jew. Dan akhirnya baru muncul si kata Kristen ini di buku Aksi Para Rasul. Betul. Ketika Paulus sendiri, tadinya Paulus sendiri juga bilangnya ini pengikut the way. The way. Right? That's right. Sampai akhirnya tiba-tiba muncullah kata-kata ejekan buat si orang-orang pengikut the way ini. Those little Christ. Dan akhirnya dibilangnya Christians. Gitu. Ini menarik untuk dibahas. Merinding aku sampai nih. Aku udah bilang berkali-kali sih. Daniel tahu apa yang dibaca orang Muslim setiap waktu ketika sholat 17 kali sehari. Inti daripada sholat mereka dalam suratul Fatihah mereka itu mereka minta the way, jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam Al-Quran Yesus sendiri Isa bilang hadza siratul mustaqim. Apa yang aku ajarin adalah jalan yang lurus. Wow. Artinya itulah kenapa ketika aku kaget ketika aku baca nonton satu dokumenter ternyata orang-orang zaman dulu mereka mengenalnya the way. Betul. Nah, itu juga yang aku bilang sebenarnya aku nggak pernah ninggalin Kristen. Karena Kristen itu kan adalah bahasa Greek daripada Mesias. Nah, artinya zaman dulu sekte Mesianik Yahudi dalam bahasa Arab disebut dengan Masihiyah.
Al-Masih Al-Masih. adalah Mesias. Betul. Makanya menarik itu dua-dua god sepak bola namanya sama-sama. Namanya semua sama, Messi sama Cristiano. Ya kan? Messi sama Cristiano kan Betul. maknanya sama, Ya, cuma itu, beda bahasa aja. Goat apa kambing-kambing yang siap disembelih by the way. Iya betul. Kami Untuk dikorbankan Tuhan. Mesias sama ya Messi Christian. sama Christian ya gitu, sama tuh berarti dua-duanya. Oh, I love that. Karena emang Yesus sendiri juga bilang I am the truth, the way, Ya, the life. betul. Gitu. Jadi I think ketika Nabi Isa juga ngomong bahwa follow the straight Iya. way itu Iya. Aku pikir itu juga pernah kita bahas tentang kesamaan-kesamaan ayat-ayat Alkitab dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke. Akulah jalan kebenaran dan hidup Iya. misalnya. Itu tadi dikatakan Yesus berkata hadza siratul mustaqim. Ketika dia mengatakan aku adalah jalan kebenaran tadi atau jalan yang lurus tadi. Cuma yang hidupnya belum ada tuh di situ. Tapi ya itu cuma perbedaan kecil aja. I'm sure. Dan gue suka banget sih kita ngobrolin soal ini gitu karena kita berdua di sini bisa nyaman banget ngobrolin soal ini tanpa harus ketakutan iman kita nanti goyah. Benar. Dan kenapa harus takut juga ya? Aku menurutku sekarang ya orang-orang terlalu sensitif dalam beragama. Iya. Karena itu orang ngomong agama di kita aja dilaporin. Contoh kayak Panji kemarin kan dilaporin tuh Iya. gara-gara ngomong tentang sholat kan. Padahal aku pikir aneh banget sih gitu. Maksudnya kok dilaporin gitu. Nah dan itu membuat orang-orang akhirnya takut berbicara agama juga. Apalagi antara yang berbeda agama kan gitu kan ya. Padahal zaman dulu itu aku masih ingat banget kita guyonan antar agama tuh sering banget. Gue juga sering banget. Dan gak ada yang tersinggung. Iya. Padahal lebih parah. Ngomongin soal suku, ngomongin soal background Iya, dia, benar. ngomongin fisik. Iya betul. Tapi Iya. kan gak ada yang tersinggung kan. Sekarang ini soalnya banyak yang apa sih bilangnya politically correct. Lo Iya sih. harus secara politik benar-benar baik dan benar gitu kan. Iya betul. Makanya aku bilang gini, yang harus terjadi itu seharusnya agamaisasi politik. Jangan politisasi agama sih harusnya. Apa bedanya itu? Karena kalau kita agamaisasi politik, politiknya jadi bermoral, politiknya jadi punya nilai, politiknya So punya good. guidance. Yes. Tapi kalau kita mempolitisasi agama, agama digunakan untuk kepentingan politik. So good. Setuju. Itu setuju. sih. Gue setuju bagian itu. Yes. Kita harus agamaisasi politik. Ya. Betul. Kita lebih butuh orang-orang yang beragama di politik. Betul. Ya, cukup sampai situ aja guys. Nanti YouTube ini di-ban lagi. Iya, Di-ban udah juga, pernah ya, gitu. udah. Enggak, Jangan. Di-ban juga gitu. Iya, maksud gue. jangan. Jangan sampai. Nggak tahu ya, terakhir kita ketemu nih kayaknya belum ada this revelation dari Iya, lo ya. belum sampai di titik itu. Artinya yang masih aku ingat adalah pas di pertama-tama sih. Di pertama-tama ketika aku masuk Islam, aku bilang sama ibu dan bapakku kan, seolah-olah ya ini beda gitu maksudnya. Kalau misalnya ini sama, ngapain aku masuk Islam? Itu kan logis banget kan ya. Maksudnya kalau sama ya ngapain aku masuk Islam? Tapi setelah agak lama terus aku berpikir, sebentar. Sebenarnya aku nggak pernah meninggalkan Kristen sih. Semua ajaran-ajaran Yesus aku terapin gitu kan ya. Artinya ini juga di dalam Islam juga banyak banget yang sama dengan Kristen. Ya terlepas memang ada beberapa yang berbeda misalnya. Dan perbedaan itu tidak menyebabkan persamaan yang banyak itu jadi hilang gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang ketika ngomong gitu malah kadang-kadang ibuku yang bilang gitu, enggak kok beda kok katanya. Sekarang jadi kebalik gitu kan. Lo. Iya gitu. Bokap nyokap soalnya masih Katolik. Mereka masih Katolik. Right. Dan dalam beberapa contoh misalnya kayak papi kan bilang gini, enggak, Nasrani itu bukan kita tuh Kristen bukan Nasrani. Iya, tapi di dalam Islam namanya Nasrani kita jelasin. Enggak beda, ya udah enggak apa-apa kalau gitu. Kan namanya juga kita respect kan. Of course. I mean it's just a matter of language juga. Benar. Gitu. Gue ngobrol sama temen gue gitu kalau misalnya Yesus itu nama Yesus itu kan sebenarnya dari Greek. kayaknya dari Greek, right? Greek. Dan itu baru jadi diinggriskan itu ketika Bible mulai di-print dan abis itu orang-orang semua tahu ya Yesus gitu, Yeah, Jesus. Cuman karena ini kan Israel itu kan di Timur Tengah ya. Jadi Betul. ya kayaknya udah ada nama Isa Al-Masih sebelum nama Jesus Christ. Yeah, exactly. You know what I mean? Dan sekarang kalian perdebatkan antara Jesus Christ sama Isa Al-Masih. Sama aja. Betul. Dan itu sebenarnya informasi yang cukup bagus. Karena kenapa? Banyak orang yang nggak tahu bahwa Yesus itu dari situ.
dari Middle East gitu maksudnya. Right. Karena pikir mereka Yesus dari Barat. Western. Lucu banget sih. Makanya Iya, propaganda itu kalau Yesus yang apa rambutnya blonde habis itu matanya betul. biru. Lucu banget sih. Tapi aku lihat orang tuaku juga berbeda sih. Karena dulu ketika aku lagi nyari agama, mereka justru nggak mau pergi ke gereja kan, atau jarang banget mereka pergi ke gereja. Tapi setelah aku masuk Islam ya mereka sering banget pergi ke gereja, dan sekarang mereka sering. Dan aku pikir ya nggak ada masalah sih sebenarnya di situ. Justru disitulah letak kita menunjukkan sebenarnya bisa loh kita dewasa dalam beragama. Dan kalau kita lihat di masa lalu lagi, itu lebih parah lagi justru keadaannya. Karena orang Muslim ketika dia expand dari Mekah dan Madinah, itu dia expand ke daerah Syam, ke daerah Palestina, Yordan, Libanon, Suriah dan segala macam. Dan mereka memimpin daerah itu yang 70% Kristen. Artinya mereka di situ minoritas sebenarnya, tapi mereka ternyata mampu untuk menunjukkan bahwa itu bisa terjadi. Ada modalnya di situ ya. Betul. Lu sendiri kalau ngelihat, kayak gue nggak tahu ya, kalau misalnya di Western itu emang sisi Islamofobia ini lumayan mengkhawatirkan, right? Tapi pada saat yang bersamaan, kayak di Indonesia sama. Serius loh? Sama. Bukannya, tapi lebih ke Kristenofobia menurut gue. Benar, maksudku gitu. Jadi sama, itu penyakit mayoritas. Penyakit mayoritas adalah dia senantiasa despising yang minority kan gitu kan. Dan menganggap minority itu adalah sebuah ancaman. Padahal sebenarnya yang mampu mengancam ya diri mereka sendiri sebenarnya. Iya. Kayak ketika gue duduk sama lu, duduk sama Donditan gitu ya. Yang panas justru yang takut. Orang Muslim ya? Well, dua-duanya actually, orang Muslim dan orang Kristen juga gitu. Karena gak tau, menarik aja sih kayak padahal kita justru inilah yang pengen gue kasih lihat gitu, bahwa kita bertetangga itu kita nggak bisa memilih tetangga kita siapa, suku tetangga kita siapa, agama tetangga kita apa, tapi yang kita bisa pilih adalah duduk bersama mereka dan ngobrol gitu dengan segala perbedaan kita, tanpa harus takut kalau suatu saat gue berusaha mengconvert lo atau lu berusaha mengconvert gue. Betul. Gitu. Artinya balik lagi ya. Aku secara ini ya, individu ya, aku memang seringkali memohon maaf atas nama orang-orang Muslim. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat ya, orang-orang yang mayoritas itu kan senantiasa tadi ya, karena mereka punya otoritas, jadi mereka merasa bahwa kayaknya ya mereka harus ngatur semuanya gitu maksudnya. Padahal kan kalau kita bicara ya, zaman dulu emangnya Rasul satu agama, atau ketika zamannya Rasulullah Muhammad satu agama kan enggak kan? Artinya tetap ada banyak banget orang nggak beragama juga ada. Nah artinya gimana caranya agar agama itu memberikan kita tuh kebaikan, memberikan kita tuh perubahan menuju arah yang baik. Mereka sudah mulai bermasalah untuk menerapkan agama Islam itu dari ayat pertama. What does that mean? Ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran, Iqra. Artinya kan baca, read. Mereka aja nggak mau baca. Artinya aku juga berpikir gini, kalau ada banyak hal yang masih belum ideal yang ada di antara umat Muslim, aku pikir ya memang itu tugasku sih akhirnya. Artinya kita minta maaf orang-orang Muslim masih kayak gini, karena memang orang Muslim belum banyak baca. Kalau mereka banyak baca, aku yakin mereka lebih berilmu. Dan kalau mereka lebih berilmu, mereka akan lebih sayang sama orang lain sebenarnya. Ada satu quotes yang menarik, ada ulama yang bilang begini, al-ilmu rohmun baina ahli. Artinya adalah ilmu itu adalah kasih sayang dan pengikat di antara orang-orang yang punya. Jadi artinya kalau orang-orang itu punya ilmu, dia pasti akan saling menyayangi. Dan ini tidak terbatas pada ilmu agama loh. Misalnya contoh kayak gini, kalau ada orang-orang misalnya dia suka bola dan dia paham bola misalnya, walaupun berbeda tim, itu paling kalau misalnya mereka ribut ya ributnya candaan. Tapi kalau misalnya ada orang baru misalnya jadi tim bola, ini ributnya beneran. Artinya sama kayak apapun lah, sains gitu kan ya, ataupun apapun, kalau mereka punya ilmu, mereka sering kali nggak ribut sih. Tapi kalau misalnya orang nggak punya ilmu, nah itu yang ribut tuh. Jadi gimana caranya supaya make sure kalau, dan ini menurut gue sih di semua agama lah ya. Jadi ketika dia baru convert, dia benar-benar kayak lagi panas-panasnya banget, cinta mula-mula, atau mungkin lagi
hot-hotnya, passionate-nya, dengan agamanya dia gitu. Iya. Kadang-kadang memang akhirnya jadi radikal sih. Betul. Ya kan? Dan emang harus ada pendewasaan spiritual tersebut. Benar. Gue yakin banget lu juga pas zaman dulu. Tentu. lu yang sekarang ngeliat lu zaman dulu, lu Iya, Felix Iya, lu betul. ngapain? Gitu kan. Betul. Kadang-kadang kita nyari perdebatan pada sesuatu yang mungkin nggak manfaat dan segala macam. Kalau menurutku sih caranya memang salah satunya ya yang paling manjur ya waktu sih. Ya. Kan orang bilang kan tidak ada obat yang lebih bagus daripada waktu. Asli, karena gue sendiri juga dulu ketika pertama kali gue kayak benar-benar jadi lahir kembali gitu, Iya, gue ngerasa ya udah agama gue yang paling bener, Iya. dan habis itu gue mulai menjaga jarak. Tapi Tapi semakin kesini kayak Tuhan konsep gue nggak kayak gitu nih. ya, bukan itu yang aku pengen ya. Iya, justru harusnya lu semakin sayang sama orang-orang di sekitar lu gitu. Betul. Kayak lu justru semakin merangkul, lu semakin kayak pengen duduk sama mereka, pengen ngobrol, Iya, pengen betul. nyari perspektif baru, pengen ngeliat Tuhan di kacamata mereka itu seperti apa dan bagaimana cara Tuhan melihat mereka. Betul. Gitu. Dan ketika kita melihat cara Tuhan dari kacamata Tuhan gitu ke manusia-manusia di sekitar gue, itu gue jadi penuh dengan cinta. Iya. Itu sih. Menurutku sih ya memang kalau kita ketemu ada orang-orang yang baru misalnya kayak aku dulu dan segala macam, ya memang kita harus ngasih kasih sayang lebih banyak sih sebenarnya. Ya. Artinya yang mereka perlukan sebenarnya kan sebuah contoh ya. Karena kalau kita keras terhadap mereka pasti juga tetap akan keras juga sih. Artinya ya menurutku sih ya tetap waktu dan terus kemudian kita bersabar dengan orang-orang kayak gini. Atau kalau kita sendiri yang mendengarkan ya minimal kita mau tahu bahwasanya Coba kita pikir kalau Rasulullah misalnya di titik itu seperti apa mereka akan berbuat. Seperti apa Rasul berbuat. Yang satu lagi adalah jangan lupa banyak baca. Karena bisa jadi gini, orang itu akan merespon pada sesuatu sesuai tools yang dia punya di kepala dia. Jadi kalau toolsnya cuma palu ya dia akan pukul terus. Tapi kalau toolsnya ada misalnya ada tang, ada terus kemudian ada apapun lah di situ. Nah dia akan menggunakan tools yang berbeda untuk hal yang berbeda. So good. Jadi menurutku aku mungkin tetap sama, cuma toolsku aja yang tambah banyak. That's so good. Bener. Dan itu lu dapetin tools-tools tersebut dari Iqra tadi ya? Betul, dari baca, dari terus kemudian kita belajar dan seterusnya. Esensinya untuk bisa mengerti ayat, mengerti scriptures itu untuk apa sih? Karena akhir-akhir ini ketika gue lagi memeditasikan gitu, kenapa sih gue suka baca juga? Kenapa gue suka baca Alkitab? Bukan untuk kayak keren-kerenan, lihat deh gue udah baca Alkitab betul. dari gue udah hatamin Alkitab gitu. Itu kan malah harga diri gue yang kayak atau ego gue gitu yang tinggi. Tapi pada akhirnya kayak ketika gue lagi baca, gue ngerasa gue itu mempelajari hati atau karakternya Tuhan melalui si kata-kata tersebut gitu. Kayak ternyata ini ya yang dibenci sama Tuhan. Oh, ternyata ini yang disukai oleh Tuhan. Hal-hal seperti ini yang gue dapetin banget sehingga kita jadi seperti lebih mengenal karakter pencipta kita gitu. Betul. Kalau di dalam Islam semuanya bersama sih. Sebenarnya kayak ada ulama yang bilang cara yang terbaik untuk memahami Al-Quran adalah anggaplah Quran ini cuma diturunkan cuma untuk kamu. Wow. Jadi jangan sampai kita berpikir Al-Quran ini diturunkan untuk orang lain. So good. Karena kalau diturunkan untuk orang lain bisa kita nunjuk orang. Yes, so good. Begitu kita dapat tentang ayat misalnya tentang kamu tuh harus memaafkan orang. Bener nih temen gue. Ada banget yang gak pernah maafin orang. Ada banget nih sifatnya kayak gini. Temen gue banget nih misalnya. Nah harusnya dia berpikir bahwa Al-Quran itu cuma diturunkan untuk dia. Nah ketika dia berpikir bahwa Quran itu cuma diturunkan untuk dia, scriptures cuma diturunkan untuk dia, maka dia akan mengambil sebanyak-banyaknya dia peras untuk diri dia, bukan untuk orang lain terlebih dahulu. Nanti untuk orang lain ada waktunya ketika orang lain yang baca, bukan kamu yang baca. Kecuali kamu guru, gitu kan. Jadi kira-kira gitu. So good. Gitu. Sampai si orang lain tersebut mungkin nonton podcast kita, akhirnya si orang lain tersebut, gue juga pengen baca. Iya betul. Nah artinya itu yang pertama. Yang kedua memang betul sih, Allah itu senantiasa berbicara pada manusia. Tuhan senantiasa berbicara pada manusia bahwasanya ya
aku tuh pengen kamu tahu apa maksudku, untuk apa kamu diciptakan. Nah sehingga setiap ayat-ayat atau setiap terus kemudian yang kita baca itu harusnya membuat kita semakin paham sih untuk apa kita di dunia. Mungkin hari ini kita baca ayat ini dengan bias ini, besok kita baca ayat ini dengan bias yang lain. Nah itu memberikan pemahaman yang berbeda. Kita lagi sedih baca satu ayat, dengan kita senang baca ayat yang sama, itu pemahamannya bisa berbeda. Nah alat bedahnya terletak dari mana? Terletak daripada pemahaman bahasa. Makanya ada pepatah language is mother of all skills. Jadi kalau misalnya kita lebih paham tentang satu bahasa, kita lebih banyak ngulik tentang satu bahasa. Misalnya contoh kayak gini deh, misalnya kalau misalnya Daniel misalnya dengerin satu musik, aku yakin insight yang Daniel dapat lebih banyak daripada aku, karena pisau bedahnya lebih banyak. Tapi pisau bedahku kan mungkin nggak terlalu banyak kan. Tapi misalnya kalau ada seorang cinephile misalnya, ketika dia nonton satu film, pasti beda dengan kita nonton film itu. Betul. Nah itu alat bedah namanya. Nah sedangkan alat bedah Al-Quran, ayat bedah Alkitab itu adalah bahasa sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ngerti bahasanya, lalu terus kemudian lebih banyak paham bahasanya, kita bisa lebih membedah lebih banyak daripada ayat-ayat itu. That's so good. Dan itu kita bisa mendapatkan, again balik lagi, tools bedah tersebut dari lebih sering membaca. Betul. Ya kan, dari Iqra tersebut gitu. Benar banget. Gitu. I like that. Kayak gue gak tahu ya bro ya, kayak lu berubah banget. Mungkin lagi puasa nih kali. Berubah banget. Hubungan lu sama bokap nyokap sendiri gimana sekarang? Sampai sekarang masih bagus sih. Kemarin kita sebelum Imlek kita makan bareng seperti biasa, dan untuk pertama kalinya makan bareng Imleknya di rumahku gitu kan ya. Terus kita adain terus kemudian semacam kayak jamuan biasalah, makan sebelum Sincia kan kita Imlek. Terus makan-makan ngobrol-ngobrol ya. Menurutku sih hubungan kita bertambah baik ya. Misalnya contoh kayak gini, zaman dulu kan sebelum aku muslim, aku kan nggak pernah untuk ngobrol sama dia ya, karena mungkin dia juga waktu itu masih sibuk. Dan ketika aku muslim lebih banyak debat kita kayaknya ya. Tapi setelah jadi muslim ya kita lebih banyak ngobrol, walaupun ada debatnya juga. Pasti masih lah ya. Pasti kan? Namanya juga ayah dan anak kan gitu. Nah tapi menurutku itu adalah bagian daripada hubungan ayah anak sih, debat, ngobrol dan segala macam. Yang penting tidak sampai benci atau apapun ya. Nah jadi hubungannya justru bertambah lebih baik. Dan gue suka sih, kayak gue ngerasa ya ketika kita lagi berdebat tersebut gitu, kita seperti lagi bergulat. Benar. Dan pada saat yang bersamaan bergulat itu kayak ya kita intim banget gitu. Benar. Deket banget. Benar. Yang nggak boleh kan sebenarnya adalah kita menyakiti orang kan. Artinya kita tahu dong ketika sama orang tua misalnya, ketika sudah sampai titik dia keras banget misalnya, ya udah kan kita ngalah juga nggak ada masalah kan. Mengalah tidak menyebabkan kamu kehilangan kebenaran kan. Wow. Come on, that's so good. Gitu. Artinya ya udahlah, kita ngobrol apa yang bisa kita sepakati. Kalau nggak bisa kita sepakati ya udah nggak apa-apa gitu maksudnya. Wow. Bro, kenapa kira-kira ego lu bisa sampai serendah hati ini sekarang, bro? Mungkin aku berpikir bahwa saya tadi ya, semakin orang ya aku berharap aku lebih bertambah ilmu dong harusnya. Dan salah satu tanda bertambah ilmu itu kan dia adalah tadi semakin punya banyak sekali pisau bedah. Nah sehingga mungkin dia lebih bisa mencocokkan dia dengan orang lain. Sekarang aku lebih banyak berpikir tentang orang lain sih, orang lain nyaman atau tidak misalnya. Bukan hanya aku nyaman atau tidak, tapi orang lain nyaman atau tidak dengan ketika kita bicarain sesuatu, atau misalnya kayak dia, karena gini, tidak mungkin orang tuh bisa mendapatkan manfaat daripada kita kalau orang nggak nyaman dengan kita. Nah, dan semakin aku pelajari itu keahlian Rasulullah yang sangat jarang sih. Menarik banget ketika di salah satu misalnya perjalanan Rasul dan para sahabat, semua sahabat di sekitar Rasulullah itu merasa mereka lah nomor satu di sisi Rasul. Jadi mereka merasa gini, aku sahabat tuh banyak, tapi aku yang nomor satu. Andainya semua bisa merasa gitu. Maksudku gini, sebetapa sih terus kemudian skillnya Rasulullah sehingga dia bisa ketika interaksi sama orang, dia benar-benar bisa membuat orang itu adalah yang paling spesial di sisi dia. So good. Menurutku sih itu salah satu skill yang harus aku pelajari sih. So good. Jadi benar-benar kayak itu menarik banget. Gue sempat ketemu sama seseorang, dia ngundang gue ke sebuah pesta gitu ya, dan habis itu gue ngeliat cara dia nge-treat setiap orang itu bener mata ke mata terus gitu. Jadi dan dia benar-benar sepertinya appreciate banget gue datang ke pestanya dan lain-lain. Nah, dan ketika kita selesai, gue ngobrol sama temen gue dan lain-lain.
kita semua ngerasa orang terpenting di ruangan tersebut, Itu maksudnya tuh. right? Itu skill yang sangat jarang sekali tuh. Dan itu yang dilakukan sama Bill Clinton juga, makanya dia bisa jadi presiden. Iya, Dia bilang iya, kayak iya. gitu. Karena skill tadi ya. Skill tadi, semua orang di dalam ruangan, si Bill Clinton tuh benar-benar kayak sampai nanya, istri lu, dia Iya, panggil anak namanya. lu yang kemarin "Anak lu," sekolah di mana sekarang? Exactly. Benar-benar kayak setiap orang sangat spesial banget, dan dia Iya. benar-benar peduli banget sampai ke istri dan anak-anaknya gitu. Betul. Jadi semua orang ngerasa spesial, semua orang ngerasa di nomor satukan oleh si Bill Clinton ini. Betul. Atau sekedar ngingat nama, ngajak bahasa daerah dan segala macam. Ya. Itu ya sih. Wow. Oh, oke. Dan That's akhirnya itu good. membantu banget kan untuk dakwah juga kan artinya kan ya. Jadi aku pikir ya aku bisa jadi seperti sekarang ya karena tuntutan dakwah juga sih kayaknya. Ya. I think gak tau sekarang ini ada perbedaan gak dari dakwah lu yang dulu Iya. sama dakwah yang sekarang? Banyak sih. Sebenarnya gini, yang aku sadari tahun 2021 dan 2022 ya, ternyata kita tuh nggak share common reality. Artinya dari situ aku menjadi paham bahwasanya kenapa orang bisa benci sama aku, atau aku bisa terus kemudian benar-benar nggak ngerti mereka. Artinya kenapa? Karena kita nggak share common reality. Itu gara-gara TikTok gitu sebenarnya. Jadi TikTok itu kan jadi gini, ada yang menarik di dunia media sosial. Dulu media sosial itu membiarkan kita untuk memilih orang yang mau kita follow. Ya. Dan akan memberikan kita update dari orang-orang yang kita follow. Oh, aku mau follow Daniel nih. Kenapa? Karena aku pengen tahu seperti apa hari-harinya nih misalnya. Nah, tapi semenjak zamannya TikTok itu diubah dengan algoritma dan AI mereka. Mereka berpikir gini, kamu nggak tahu apa yang kamu mau. Aku yang tahu apa kamu mau. Maka kalau kamu follow seseorang pun, aku nggak mau nunjukin itu. Aku akan tunjukin yang kamu mau. Ternyata itu berhasil. Wow. TikTok, media sosial sekarang itu bisa baca inner kita. Ya. Dan dia akan nunjukin kita bahkan sesuatu yang kita mungkin nggak mikir bahwa kita suka itu. Betul. Ternyata kita kecanduan kan. Betul. Nah dari titik itu ternyata tadi ada common reality yang berbeda. Artinya contoh, ketika aku misalnya mendukung satu opini, aku bilang kok bisa sih ada orang yang nggak dukung opini ini? Kok bisa sih ada orang yang bertentangan? Di sisi lain mereka berpikir hal yang sama. Ya. Karena kita nggak sharing common reality. Ini beda nih realitasnya. That's so good. Di titik itu aku merasa dakwaku mentok. Di titik itu aku merasa gini, emang yang aku sampaikan itu yang mereka perlukan? Wow. Atau jangan-jangan yang kita bahas ini yang mereka nggak tahu sama sekali? Ya. Ini salah satu contoh aku pengen cerita pada Daniel. Di dalam Islam itu ada perdebatan besar banget yang melibatkan Ustadz Adi Hidayat beberapa tahun yang lalu. Itu tentang musik halal atau haram. Oke. Jadi ada orang-orang muslim yang berpendapat musik itu haram. Tapi ada juga muslim yang berpendapat musik itu boleh dengan syarat. Betul. Nah, mungkin termasuk Ustadz tadi yang menjelaskan itu. Nah, itu perdebatannya rame banget di antara umat muslim. Menyebabkan mereka punya silang pendapat, menyebabkan mereka ngamuk dan segala macam. Tapi aku pernah nanya sama satu orang yang aku meyakini ini kayaknya circle-nya beda dengan aku. Tapi dia masih anak ngaji juga, masih orang yang peduli dengan agama, walaupun nggak seperti aku juga. Aku tanya gini sama dia, kamu tahu nggak ada perdebatan ini di antara orang-orang muslim yang rame banget. Dalam pikiranku realitasku adalah nggak mungkin dong kamu nggak tahu. Exactly. Tapi ketika aku tanya, kamu tahu nggak tentang perdebatan ini? Tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya begini, emang musik haram ya Ustadz? Aku bilang gini, ini realitas yang dia punya jauh banget. Aku nggak mengharapkan pertanyaan itu. Wow. Yang aku tanya adalah, emang ada Ustadz? Bukan itu, emang musik haram. Berarti dia bahkan tidak sampai pembahasan itu. Ya. Jangankan nanya itu ada atau tidak, atau jangankan ngerti tentang perdebatan kita. Dari situ aku mikir, oh ternyata apa yang aku sampaikan bukan untuk semua orang. Nah, bisa nggak sih aku nyampein sesuatu yang benar-benar mereka perluin? Nah, dari titik itu aku nambah beberapa toolsku untuk nyampein kepada mereka sebenarnya. That's so good. Gitu. Itu soalnya bener sih. Baru kemarin banget istri gue bilang gue lagi nge-delete Instagram. Loh, kenapa? Gara-gara Toxic. Too many bad news tentang Epstein. Iya, Dia Epstein bilang Files. seperti itu kan. Epstein Files. Gue bilang sama dia, gila loh. Gue baru ngeh kalau misalnya di algoritma gak ada satupun Epstein Files. Nggak sharing common reality kan? Nggak. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada satupun kayak ini yang terjadi sama Epstein dan lain-lain. Nggak ada satupun. Betul. Karena ya begitu, nggak tahu ya mungkin karena gue skipnya scrollnya cepet aja atau Betul. apa.
Jadi di algoritma lo apa ya? Tentang lari, Ya, sepatu baru yang lagi. betul. Echo chambers. Iya. Bubble effect. Artinya kita sekarang dalam bubble kita sendiri. Betul. Nah, makanya aku tuh berusaha untuk tadi kolaborasi, lalu terus kemudian kita pindah circle dan segala macam untuk tahu sebenarnya realitas yang mereka punya tuh apa. Ya. Karena tanpa tahu realitas mereka, bagaimana mungkin kita bisa connect atau relevan atau misalnya ya relate sama mereka, nggak mungkin. Nah, itu yang harus dilakukan sih sebenarnya menurutku oleh pendakwa-pendakwa yang lain juga. Karena pendakwa-pendakwa yang lain kebanyakan main di dalam realitasnya mereka. Betul. Contoh misalnya kayak gini ya. Aku melihat banyak sekali perdebatan antara misionaris dan apologet dan seterusnya. Ya. Ya apologet dan apologet lah ya. Ya. Baik muslim ataupun yang bukan muslim. Ya. Artinya menurutku capek sih ketika melihat itu. Kenapa? Karena dan mereka merasa ini penting banget dalam hidup mereka. Dan ini penting banget bagi orang. Padahal aku pikir gini, banyak loh yang kalau kamu mau lihat yang harus kamu perhatiin, sebenarnya banyak banget yang harus masalah-masalah yang kamu address dibandingkan dengan ini gitu maksudnya. Ya bisa nggak sih ini perdebatan nanti ditunda aja gitu maksudku, karena banyak lah yang lain lebih penting gitu maksudku. Ya, betul. Gue actually pas lagi Hmm. lari pagi gitu ya, satu saat ini kayaknya 3 tahun yang lalu gitu ya. Itu gue lagi mikir, actually gue lagi dengerin pembicaraan Jordan Peterson sama Ustadz siapa gitu, lupa gue. Tapi mereka mulai debatin tuh soal sama Mehdi Hasan ya kali ya. Islam, I think so. Nah dia mulai ngomongin, yang nyuruh gue dengerin itu Dewi Sandra. Oh wow. Ya kan? Dia bilang kayak, Nil lu dengerin deh. Gila ini pembicaranya seru banget gini. Gila, oke. Jadi gue dengerin. Pas gue lagi dengerin gitu, gue mikir kayak, wow. Ini perdebatannya panas banget. Emosi kayaknya udah mulai kenceng-kencengan. Ada urat juga di situ. Iya pasti. Fakir miskinnya kebantu gak? Bener. Right? Apa manfaatnya buat mereka? Janda, para yatim piatu, segala gitu. Mereka gimana gitu? Kayak they don't care. Lu debat tentang siapa yang benar, tapi yang mereka butuhkan adalah makanan gitu. You know, yang mereka butuhkan adalah ya siapapun lah yang bisa kasih kita sumbangan, sedekah atau apapun, donasi dan lain-lain gitu ya. You know, kayak. Dan ketika gue mikir, iyalah debat agama itu such a waste of time. Iya, walaupun aku juga tetap ya kalau mereka mau melaksanakan ya silakan aja sih. Cuman kita lebih memilih untuk sesuatu yang lain lah menurutku. Yang lebih mungkin fruitful kali ya. Maksudnya betul. Itu dia kenapa gue ngerasa kalau misalnya gue gak tahu ini setuju apa enggak ya, tapi please gue itu seseorang yang sangat percaya banget ketika kita sebagai manusia, tujuan hidup kita adalah membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Betul. Gitu. Karena apa? Karena ada momen di hidup gue ketika gue lagi belangsatannya, kemana-mana dan benar-benar ini banget, hidup gue berantakan banget. Tuhan benar-benar menunjukkan cintanya dia, kasihnya dia ke gue, sampai gue benar-benar ngerasa dicintain banget dan gue pengen nunjukin cinta gue ke Tuhan. Akhirnya dengan hubungan yang gue punya, gue pengen menunjukkan cinta gue dengan apa? Dengan agama. Betul. Jadi sebenarnya gue itu bukan beragama supaya gue mendapatkan cinta Tuhan, tapi gue justru beragama karena gue udah ngerasa dicintain oleh Tuhan. Betul. Tapi agamanya apa? Cara gue untuk mengekspresikan cinta gue ke Tuhan seperti apa? Ya tergantung masing-masing manusia. Betul. Dan term tadi bagus banget, fruitful. Oke. Aku nggak tahu, aku lupa. Tapi di dalam Alkitab kayaknya ada istilah itu ya, berbuah ya. Berbuah. Itu istilah yang sama dipakai di dalam Al-Quran. Jadi bahwasanya orang-orang beriman itu seperti biji yang ditanam. Yang pertama dia menghasilkan akar yang kuat. Dan akar itu by the way nggak kelihatan, seperti iman itu nggak kelihatan. Jadi nggak usah dibangga-banggain dan nggak usah nilai iman orang lain, karena kan nggak bisa kelihatan dia sebenarnya. Pertama adalah akarnya yang keluar, setelah itu batangnya yang kokoh, yaitu adalah ibadah sebenarnya. Ibadah kan tegak seperti batang yang kokoh. Yang ketiga adalah dia mempunyai buah-buah dari situ. Nah, dan Rasul pernah berkata Rasul pernah ngasih tahu bahwasanya orang ketika nanam kurma itu ngarepin buahnya. Jadi ibaratnya adalah kalau ada orang yang beragama tapi nggak fruitful, itu ibarat nanam kurma tapi nggak ada buah. Untuk apa? Ditebang aja. Nah, jadi ada orang contoh misalnya kayak gini ya, dia hanya membanggakan imannya, dia hanya membanggakan ibadahnya, amal-amal solehnya, tapi dia sendiri tidak fruitful. Itu problematis. Karena di dalam Islam, untuk apa kamu berakar kuat, untuk apa kamu punya terus kemudian batang dan daun yang mengarah ke udara, itu semua untuk bisa fruitful buat manusia. Ini problem yang jarang disadari sama orang. Nah, artinya fruit itu adalah harusnya jadi sesuatu yang dinikmati oleh orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Gue tadi kayak
Kena banget karena itu satu-satunya momen dimana Yesus itu mengutuk sesuatu, dia mengutuk pohon yang tidak ada buahnya. Nah, Gila sih. berarti pesannya sama kan? Sama. Nah, itu yang aku bilang sebenarnya aku nggak pernah ninggalin Kristen kan. Makanya aku bilang kan ternyata banyak banget yang sama gitu maksudnya. Cuman ya perbedaan ya udah pasti ada perbedaan gitu kan ya. Namanya juga kita hidup di dunia kan ya. Manusia jangankan antara orang-orang Kristen sama orang-orang Muslim. Ya orang-orang Muslim aja banyak perbedaan. Dan itu gak selesai-selesai. Musik itu haram atau enggak? Iya, musik itu haram atau tidak. Awal akhir Ramadan kemarin kita juga udah berbeda kan itu kan ya. Dan itu menurutku tadi balik lagi, kalau orang udah punya ilmu mah santai. Ya. Kalau misalnya orang nggak punya ilmu, nah ribut tuh mereka tuh. Nah, waduh. Kalau orang punya ilmu misalnya contoh ya Daniel ya. Ada orang misalnya mau puasa di tanggal 18 atau 19. Kalau ada orang punya ilmu, dia tinggal bilang, mau puasa 18, mau puasa tanggal 19, lu cuma punya 2 kemungkinan, baik atau lebih baik. Udah itu aja. Wow. Nggak ada yang buruk. Itu diajarin sama Rasulullah kan ya. Artinya kita nggak perlu ribut dalam perkara-perkara itu sebenarnya. Yang parah ya nggak puasa. Ya, atau yang parah adalah yang ribut kan itu kan ya. Karena ribut udah pasti dosa kan. Lagi bulan puasa ribut. Nah makanya ngapain lu puasa kan gitu. Wow, no, that's so good. Kira-kira ya, kalau lu sekarang lagi ngelihat balik kembali gitu ya, semua Ya. konten-konten lu dan lain-lain gitu ya, ada yang lu nyesel nggak? Ada yang lu regret? Atau mungkin ada yang lu, gue sekarang dengan wisdom yang gue punya sekarang, Harusnya kayaknya- kayak gitu sih. iya harusnya kayaknya ada satu poin di yang gue sempet ucapkan dulu, itu kayak pengen gue rubah sih. Ya, nggak satu poin sih, banyak poin sih. Contoh misalnya kayak gini ya, percaya atau nggak percaya, aku dulu pernah datang satu kajian, dan waktu itu aku baru berapa tahun masuk Islam ya, mungkin baru 4 atau 5 tahun lah masuk Islam. Aku datang ke satu kajian, aku ngisi kajian, di situ aku melihat ada satu orang nggak kerudungan. Lalu terus aku bilang kepada panitia, kasih tahu dia kerudungan atau aku nggak mulai kajiannya. Oh wow, Jahat banget ya. gila. Dan aku punya pembenaranku sendiri dong. Of course. Aku punya dalil-dalilku sendiri dong Ya. pastinya. Kan nggak ada orang yang salah ngerti bahwa dia salah kan. Ya. Memang mungkin nggak salah, tapi kurang tepat aja sih sebenarnya. Aku bilang kalau dia nggak kerudungan, aku nggak mulai. Ternyata panitia nggak tahu ngomong atau enggak. Aku bilang aja sama panitia, kasih tahu dia kalau dia nggak mau kerudungan, aku yang keluar. Dia mau keluar atau aku yang keluar. Sekarang aku nyesel banget sih. Kenapa? Karena aku pikir gini, kalau misalnya orang tuh semua udah baik, untuk apa ada kamu? Gila. Justru orang itu karena belum baik, justru ada kamu kan. Exactly. Kalau semua orang udah baik, ya udah ngapain ada lu? pendakwah, nggak Ya. ada lu juga nggak apa-apa gitu Ya. maksudnya. Kalau semuanya udah sempurna, ya. Dan aku sekarang bersyukur, bahkan aku nyari gimana caranya ada orang yang nggak kerudungan datang ke kajian, Wow. atau ada orang nggak kerudungan mau untuk dengerin konten-kontenku dan segala Ya, macam. of Kenapa? Untuk itulah aku ada kan. Artinya menurutku ya pendekatan yang salah sih pada saat itu. Ya aku punya pembenaran. Misalnya ini kan adalah sesuatu yang mulia. Kenapa dia tidak menghormati dan segala macam. Orang aja kayak misalnya ke Vatikan aja pakai ini, pakai apa namanya headscarf kan gitu nih, ataupun apapun yang dia harus di bawah lutut dan seterusnya. Kenapa dia datang ke kajian malah terus kemudian kayak begini, seolah nggak menghormati. Padahal sebenarnya gini, lah itu malah karena dia nggak tahu. Lah gimana cara dia tahu kalau dia nggak pergi ke kajian kan gitu kan ya? Lah, gimana caranya? Ada cara apa lagi kan nggak mungkin. So good. Jadi itu bisa salah satunya banyak yang lain. Gue pengen denger yang lain. Satu lagi dong. Ya, menurutku sih gara-gara tadi ya kurang tools ya misalnya ya. Misalnya kita ketika kita melihat ada orang yang berbeda sama kita langsung kita judge. Oh, dia berarti nggak dia tidak komitmen pada Islam misalnya dan segala macam. Ternyata menurutku kurang ketemu aja sih sebenarnya. Di dalam Islam itu ada banyak sekali pendekatan-pendekatan. Karena itulah di dalam Islam banyak kelompok-kelompok. Nah, kadang-kadang kalau kita kadang-kadang kalau kita nggak dekat, kita merasa bahwasanya mereka tuh sebenarnya nggak serius di dalam dakwah. Makanya mereka menggunakan cara-cara ini misalnya. Tapi ketika kita datang, ternyata nggak gitu juga sih sebenarnya. Salah satunya contoh ya misalnya, dulu aku merasa ketika Komika itu ngerosting aku misalnya ketika zaman-zaman Twitter dulu, aku merasa mereka tuh nggak peduli sama agama sebenarnya. Ternyata setelah kita lihat mereka bukan nggak peduli sama agama sih, tapi aku yang salah menampilkan wajah di depan mereka sehingga mereka melihat aku cuma intoleran, aku contoh kemudian kasar dan segala macam. Ya. Nah sehingga mereka menjadikan aku bahan roastingan untuk intoleran kan gitu kan ya. Tapi
untungnya pada saat itu sih aku masih terbuka sih, karena aku juga seneng humor kan ya. Jadi aku tuh ngeliatin setiap orang yang ngerosting aku nikmati setiap komedi itu. Lama-lama jadi ini cara mereka ngeliat aku gitu maksudnya. Itu cara mereka mengungkapkan sayang ke lu kayaknya. Betul. Makanya kan akhirnya kan ya sekarang aku justru malah dekat dengan teman-teman komik dan seterusnya. Karena memang kita berusaha memahami realitas yang mereka pahami seperti apa sih. Betul. Karena mereka nggak sharing common reality dengan kita itu. Gitu. Lu pernah delete konten-konten Instagram atau TikTok lo yang kayaknya lu ngerasa salah nih? Untungnya itu di-delete langsung sama Instagram. Jadi Instagramku yang 5 juta itu kan hilang ya. Oh gitu? Iya hilang. Itu hilang? Hilang ketika konflik Palestina kemarin hilang tuh. Wait, jadi nggak ada sama sekali? Sama sekali nggak ada, dan sama sekali nggak bisa di-recover. Damn. YouTubeku juga monetization-nya hilang gitu kan ya. Dari tahun 2019 kalau nggak salah. Oke. Jadi memang udah dihilangkan secara paksa. Jadi aku nggak ada track record kayaknya sekarang. Gue baru tahu loh. Iya. Aku dapat satu contohnya lagi. Contoh kayak gini misalnya ya. Ada waktu itu aku ingat banget. Waktu itu lagi ada masalah besar di mana teman-teman ini malah nonton bola. Wow. Akhirnya aku ngeritik kan, kalian ngapain sih gitu kan ya? Ini loh ada masalah nih loh di antara kita, ada bencana, ada musibah, kalian malah nonton waktu itu AFC. Ya. Itu malah nonton AFC. Gimana sih ustadz ini? Tanpa sadar mereka malah ngeliat aku, Felix Show malah ternyata dia terlalu keras gitu kan ya. Masa bola dikritik dan seterusnya. Ya itulah namanya orang-orang yang belum punya tools banyak kan gitu kan ya. Trauma gak lo sama hooligans bola ini sih gimana sih men? Bagusnya sekarang tahu gak? Bagusnya sekarang adalah orang itu sekarang semua terhapus jejaknya karena generasi itu ganti banget. Dan generasi sekarang tuh adalah generasi yang benar-benar bodoh amat dengan track record. Wow. Jadi mereka actually lebih pemaaf daripada generasi-generasi sebelumnya, dan ternyata media sosial juga membantu itu sih, menghapuskan jejak-jejak generasi. Menarik banget. Aku pernah nanya sama orang-orang yang pernah aku bawa ke Turki travel kan. Aku tanya gini, kalian tahu nggak aku tuh dulu pernah jadi orang radikal nomor 2 se-Indonesia? Mereka bilang, hah masa sih? Dia bilang gitu. Wow. Mereka nggak tahu sama sekali. Lah kenapa? Karena tadi itu semua udah kayak terhapus semua aja sih sebenarnya. Gila, lu kayak iya bener-bener kayak terlahir kembali. Yang gue sempet ngomong juga kayak teman-teman gue itu tiba-tiba ngerasa kok Felix Show tiba-tiba berubah image brandingnya itu jadi lucu, jadi benar-benar bersahabat banget, nggak seradikal dulu dan lain-lain gitu. Tapi itu juga dibantu sama Instagram juga berarti ya? Instagram, terus kemudian generasi Gen Z yang nggak pedulian dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau lebih tepatnya aku pernah bilang sih, sebenarnya dulu tuh aku cosplay sebenarnya. Aku cosplay ustadz sebenarnya. Cosplay ustadz artinya aku tuh cosplay untuk jadi seperti yang mereka tahu. Nah sekarang itu aku pakai topeng yang lain gitu maksudnya, nggak lagi pakai topeng itu. Makanya sekarang aku nggak mau lagi diundang-undang dalam satu event misalnya yang aku harus mengeluarkan topeng itu gitu maksudnya. Nah jadi artinya itu masih tersimpan di dalam diriku sih. Cuman nggak aku keluarin aja. Aslinya aku udah nonton anime dari aku SD. Aku udah baca komik dari aku SD. Aku suka banget dengan musik gitu kan ya. Walaupun databaseku harus diupdate lagi karena terakhir kali ketika aku ditanya musik 10 nggak ada yang 10 aku tahu gitu ya. Pokoknya musik sekarang aneh banget kan pokoknya. Nah artinya terus kemudian aku juga nonton film banyak sekali, terus kemudian aku juga olahraga dan segala macam. Jadi artinya aku sekarang lebih nyaman karena aku nggak perlu cosplay sih sebenarnya. Udah inilah aku apa adanya sebenarnya. Oh wow, gitu. That's so good. Lo ketika kehilangan account Instagram lo dan YouTube gitu, how did you feel at that time? Untungnya aku sudah siap sih sebenarnya, karena aku berpikir begini, YouTube, Instagram itu kan platform untuk kita untuk bisa bersuara. Lah untuk apa terus kemudian platform kalau kita malah nggak bisa bersuara kan? Artinya kalau itu adalah di ban untuk sesuatu yang worth, aku seneng sih. Aku guyonanku gini, ini akunnya mati syahid. Jadi mati di dalam jalan kebaikan. Di virtual. Martir. Iya. Di virtual tapi ya. Betul. Felix Show di virtual ini udah mati. Akunnya mati syahid kan itu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh wow. Resiko berjualan di lapak orang. Terus Satpol PP-nya datang kita diusir.
Gila, karena banyak orang ya nggak tahu ya, mungkin Iya. karena kita sendiri juga bukan lahir di zaman ini gitu. Iya, Maksudnya benar. kalau yang Gen Z Instagram di blok mungkin mereka udah kehilangan identitas. Ada satu bagian dari hidup mereka yang hilang kayak Iya. gitu. Ya bagiku juga sama sih, hilang banyak banget, apalagi tadi ya penghasilan dan segala macam. Makanya ketika rame-ramenya kasus Palestina kemarin, aku juga nasihatin berapa orang kan, nggak semuanya harus ikut bersuara. Apalagi kalau akun Instagram kalian dipakai untuk jualan, dipakai untuk terus kemudian hidup dan segala macam, ya udahlah, maksudnya biar kita aja yang bersuara. Tapi bagiku ya udahlah, aku pikir kalau misalnya aku aja nggak bersuara, terus untuk apa akunku gitu maksudnya. Ya resikonya memang hilang sih akhirnya. Lu bikin lagi gak? Aku punya second account, alhamdulillah. Aku sudah mengikuti gaya-gaya Gen Z. Jadi aku punya second account. Nah sekarang aku punya third account gitu kan ya. In case second account-nya di tapi makin dikit. Tapi namanya Felix Xiao juga gitu. Felix Xiao. Oke, dan maksudnya orang masih bisa, maksudnya Instagram juga nggak ngeblok lah yang ini kan? Enggak, aku tetap bisa. Cuma aku nggak bisa live aja sih. Udah di band udah 2 tahun nggak bisa live. Oh wow. Gitu. Berakhir Mei ini nanti. Juni ini nanti berakhir kalau aman gitu ya. Kalau aman. Berarti bisa live lagi nanti. Iya betul. Kocak ya. Gue baru tahu loh, asli gue baru tahu. Iya, itu yang terjadi tuh. Oh my goodness. Dan ada banyak sih aku lihat akun-akun orang lain juga yang hilang, tapi setauku yang paling gede aku yang hilang deh kayaknya, yang 5 juta. Gila. Ada yang hilang yang 300.000, 600.000, ada yang 1M hilang. Karena Palestina juga. Karena Palestina juga. Oke. Karena kan waktu itu kan Israel lagi ngeluarin satu kebijakan kan, bahwa mereka akan ngedelete 8.000 atau 80.000 account itu langsung dari Google-nya. Oh. Nah, mungkin aku termasuk yang kena itu kayaknya. Oh wow. Oh wow, gue baru tahu tuh. Oke. Lo sekarang di bulan Ramadan ini, dan habis itu nanti Lebaran tuh Idul Fitri itu menjadi kemenangannya gitu kan. Apa sih arti kemenangan Idul Fitri tersebut buat lo? Ya, aku mixed feeling sih kalau soal Idul Fitri. Kenapa aku bilang mixed feeling? Karena di satu sisi kita disuruh bersenang atau bergembira oleh Rasulullah. Di sisi lain sulit juga bergembira. Kenapa? Karena Rasul sendiri bilang bahwa kalau kalian ngerti apa yang ada di bulan Ramadan, kalian akan ngarep seluruh bulan adalah Ramadan. Wow. Dan sebenarnya di bulan Ramadan ini aku yakin semua muslim akan merasa juga seperti itu. Minimal ya, orang-orang muslim itu lebih mudah nangis di bulan Ramadan. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena vibes-nya ya, mereka lagi puasa, lagi lapar, lagi capek, terus kemudian ketika ngeliat ayat nangis gitu dan segala macam. Dan mereka senang banget ketika dalam bulan Ramadan, setidaknya bagi aku itu tempat kumpul keluarga. Ya. Kita punya waktu lebih banyak di malam hari bersama dengan keluarga, dan kita melakukan aktivitas-aktivitas tambahan. Nah, tapi di satu sisi kita disuruh memaknai itu sebagai hari bergembira. Karena kenapa? Karena menang, karena kita sudah melaksanakan puasa itu dengan penuh. Mungkin kita baru bisa relate banget kalau kita benar-benar berjuang di bulan Ramadan. Tapi bagi sebagian besar orang mungkin yang nggak berjuang di bulan Ramadan, atau di akhir-akhirnya justru mereka lebih banyak perhatian pada belanja ataupun pada buka puasa, nyiapin mudik dan segala macam. Nah di titik itu mungkin mereka nggak merasa menang. Tapi kalau bagi orang-orang misalnya benar-benar serius ya dalam ibadah mereka, itu mereka merasa ya Allah akhirnya aku berhasil di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bagi orang muslim kayak kalau Daniel nonton One Piece itu kayak time skip-nya. Jadi atau Dragon Ball. Itu kayak ketika dia pergi ke Mesir Popo, masuk ke ruang waktu itu. Jadi itu Ramadan benar-benar mampat banget di situ. Jadi 1 bulan tapi nilainya kayak 1 tahun. Wow. Nah, kita sudah merasa oke, kita udah benar-benar maksimal nih ketika takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran kita merasa senang. Wow. Kenapa? Kita udah menang gitu maksudnya. Yeah. Tapi aku mixed feeling sih kalau aku. Wow. Karena tadi aku bilang ya kita pengen sih masih Ramadan sih sebenarnya. Yeah. Tapi kan kita harus tetap move on kan. Karena bagaimanapun juga untuk apa persiapan kalau nggak ada yang kamu lakukan. Nah Ramadan tuh sejatinya bulan persiapan. Makanya ada ulama yang bilang 1 bulan Ramadan kalau kamu bersiap di bulan ini cukup untuk 11 bulan berikutnya. Dan 11 bulan berikutnya itu adalah untuk Ramadan tahun depannya. Wow. Artinya itu Ramadan bagi 11 bulan yang lain. Wow. Wow. Iya sih, kayak gak tau ya, maksudnya mereka langsung fokusnya kayak tadi lu bilang tuh, persiapan untuk memasuki Idul Fitrinya, beli baju barunya, semuanya jadi serba
mudiknya, material ya. material, Iya, liburannya dan segala liburannya macam. dan lain-lain. Iya, Betul. iya, iya. Kalau misalnya lu tadi bilang di bulan Ramadan ini justru harusnya si Iqra tersebut gitu. Maksudnya Iya, benar-benar Quran. baca balik lagi ke ayat-ayat Quran dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika udah mulai menuju ke Idul Fitrinya sendiri, aplikasinya sendiri gimana bro? Karena kan of course lu sendiri juga bakal mikir mudik dan lain-lain. Pernah main ini nggak time zone yang main basket? Yes. Nah itu 30 detik terakhir tuh goyang-goyang tuh. Iya. Iya kan? Kesel banget sih itu. Nah tapi ketika goyang-goyang poinnya lebih banyak. Right. Nah di 10 hari terakhir Ramadan itu goyang-goyang juga tuh. So good. So Dan good. poinnya lebih banyak. So good. Maka di 10 hari terakhir Rasul katakan kencangkan ikat pinggang. Lalu terus kemudian penuhi masjid-masjid, itikaf di dalamnya. So good. Fokus di dalam masjid, coba tinggalkan dulu yang lain. Coba 10 malam terakhir ini perbanyak lagi kamu untuk baca Quran, untuk sholat. Dan malam-malam tuh fokus lagi satu lagi minta ampun pada Allah. Karena jangan sampai kamu keluar dari bulan Ramadan, kamu tidak diampuni Allah. Nah itu harusnya terjadi. Tapi kan ternyata kan nggak gitu kan. Nggak gitu. Tapi secara tradisi sebenarnya di dalam Islam Lebaran atau Idul Fitri, Lebaran Fitri lah ya, Idul Fitri itu sebenarnya adalah minor sebenarnya. Hari raya minor. Maksudnya kecil ini. Kecil. Oke. Dibandingkan dengan Idul Adha atau Lebaran Haji atau Lebaran gitu. Adha itu yang major. Oke. Nah di Indonesia kebalik. Idul Adhanya tidak dirayakan terlalu parah. Betul. Yang parah dirayakan ada Idul Fitri. Idul Fitri. Padahal di negeri-negeri yang lain Idul Adha yang banyak dirayakan. Kenapa? Nah, secara waktu aja Idul Adha itu sudah 1 hari untuk Idul Adha, 3 hari hari tasyrik, hari menyembelih. Dan karena disembelih hewan, berarti kan banyak makanan kan? Betul. Nah, itu Idul Adha itu banyak banget festif. Sementara Idul Fitri sebenarnya nggak festif sebenarnya. Nggak festif. Karena nggak ada yang disembelih. Kita barusan berpuasa. Abis orang berpuasa capek banget udah itikaf di masjid nggak tidur. Mereka abis sholat id pulang tidur tuh, nggak ada festif. Iya, iya, iya. Orang Indonesia festif. Kenapa? Banget. Karena mereka nggak berusaha untuk itu. Oh wow. Kenapa ya? Maksudnya ini this is new Yeah. knowledge buat gue. Oke. Lu tau gak sih yang lucu tuh ya, pas gue lagi ke saat itu gue lagi jalan-jalan Oke. ke Yerusalem. Dan yang supir dan kebetulan saat itu lagi Lebaran. Oke. Yang nyupirin kita orang Palestina, gitu Oke. kan, orang Palestina. Sepi ya. Orang Palestinanya justru actually mereka kerja Oke. aja gitu. Makanya biasa aja ya. Biasa aja gitu, sepi gitu. Jadi nggak yang festif banget. Maksudnya Yeah. ada lah tulisan kayak Ramadan Mubarak, Id Mubarak. exactly, segala macam. you know, bukan Happy Eid Fitri gitu Betul. kan. Akhirnya gue bilang kan kayak hello, are you Palestinian? Palestinian gitu kan. Abis itu dia, yes. You Muslim? Yes. Minal aidin wal faizin. Dia nggak ngerti pasti. Salah banget. What do you say? Langsung. Why? Gitu. Lu ngapain gitu kan? Iya. No, I'm so sorry for everything and everything. Ngapain lu bilang sorry ke gue? Iya, makanya itu yang terjadi. Itu nggak ada ternyata di situ. Nggak ada. Nggak dirayain di Arab Saudi pun juga nggak dirayain. Ketupat juga nggak ada pasti. Ketupat nggak ada, bro. Jadi gue kayak oh ya ampun, gue sebenarnya pengen toleran gitu, Iya, pengen betul. baik. Ternyata salah ya. Misunderstood. Iya. Kenapa cuma di Indonesia ada kayak gitu? Indonesia itu tradisinya sangat kuat sekali dan menurutku itu adalah bagian daripada keunikan dan keindahan Indonesia sih menurutku. Makanya Indonesia itu menurutku ya salah satu ekspresi Muslim terbaik dunia itu Indonesia. Oke. Indonesia senang senyum, Indonesia mudah memaafkan, Indonesia mudah lupa, kan itu kan ya. Indonesia selalu ada untuk siap membantu dan sudah by riset kan ya, Indonesia adalah negeri yang paling generous di seluruh dunia. Oh wow. Iya, Indonesia itu adalah negeri yang paling generous. Dia paling banyak ngeluarin duit untuk terus kemudian ke orang lain. Come on. Padahal mereka termasuk yang paling miskin di antara negeri-negeri yang lain. Itu generous banget Indonesia. Nah artinya orang-orang Indonesia tuh punya tradisi termasuk ketika Lebaran tadi mungkin karena mudik. Karena di Indonesia ada urbanisasi besar-besaran. Di titik itu momen Lebaran dijadikan momen untuk mudik balik. Nah jadi tradisinya berubah banyak banget. Nah ketika balik apa yang mereka harapkan? Ya maaf dari bapak dan ibunya dong. Maka mereka mohon maaf lahir dan batin kan gitu kan ya. Dan pasangannya tadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Betul, kan gitu kan ya. Betul. Padahal sebenarnya urusannya berbeda sebenarnya.
Wow, itu jadi benar bukan, it's not a tradition dari Islamnya itu sendiri Bukan, gitu. tapi dari Indonesia, ekspresi Indonesia khusus. Oke. Kenapa tadi lu bilang ya Idul Adha itu lebih besar festive. secara filosofi atau mungkin secara ajaran di Qurannya sendiri. Kenapa Idul Adha itu sebenarnya lebih mungkin dirayakan dan lebih festif dan lain-lain. Apa esensinya? Kalau misalnya Idul Fitri itu 30 hari puasa dan akhirnya dapat hari kemenangan, Idul Betul. Adha kemenangan dari apa juga gitu. Oke, kalau Idul Adha sebenarnya intinya adalah sacrifice. Dan kita tahu the greatest form of love is sacrifice. Ketika orang-orang tuh sebenarnya sudah benar-benar mencintai sesuatu, maka dia pasti kan mau berkorban. Maka orang bilang gini, nggak mungkin orang yang mencintai itu nggak berkorban gitu maksudnya. Nah, ini adalah memperingati kalau di kita adalah Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail. Kalau di Kristen kan menyembelih Ishak. Lalu kemudian digantikan dengan satu domba. Nah, ini yang dirayakan oleh orang-orang Muslim sebenarnya. Karena memang orang-orang Muslim itu, kata Rasulullah Muhammad, dia tidak bisa terlepas daripada Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, maka ketika dia merayakan sacrifice itu, dia berpikir bahwasanya mereka semua adalah seperti domba-domba yang disembelih itu. Karena ketika Allah menggantikan sembelihan itu dengan domba, maka domba itu yang disembelih itu yang dianggap mereka semua mengorbankan sifat-sifat buruknya itu. Lebih festif karena sebenarnya waktunya sih, karena 4 hari kan liburnya kan ya. 4 hari liburnya, 4 hari waktu menyembelih, dan ada makanan yang dimakan untuk bersama-sama. Oke. Gitu. Tapi ketika dia menyembelih itu artinya apa? Maksudnya gue juga sempat bicara ini sama Ustadz Khalid Basalamah. Okay. Gue bilang kayak the whole Passover. Passover ketika Moses. Zaman itu Moses itu menyembelih juga domba. dan darahnya kan habis itu ditaruh di tiang pintu dan lain-lain. Betul. Nah, tapi pada esensinya adalah Tuhan bilang ke Moses supaya bangsa Israel untuk menyembelih terus setiap tahun karena itu kayak seperti ngetransfer dosa. Jadi dia dosa yang udah dilakukan selama 1 tahun ditransfer ke si kambing ini atau sapi atau bull itu apa? Kebo. Nah, akhirnya ketika dibunuh, darahnya itu yang akan dijadiin korban sacrifice, elunya sendiri jadi bersih dan yang dosa ditransfer ke si bull atau binatang korban ini gitu. Tapi ternyata menurut Ustadz Khalid enggak sih, bukan itu esensi dari Idul Adha gitu. Which is very different gitu. Dan esensinya kalau dari Idul Adha itu sebenarnya apa untuk kurban sendiri? Aku coba bahas dari beberapa segi. Pertama, Passover setauku adalah tadi ketika zamannya Moses kan dia memberikan Tuhan memberikan berapa 10 cobaan kalau nggak salah ya 10 tulah terhadap Firaun. Salah satunya itu adalah kematian kan sebenarnya. Kematian anak sulung. Nah, itu yang dimaksud dengan Passover sebenarnya. Betul. Jadi ketika mereka melumuri dengan darah itu kemudian dilewatin mereka. Passover. Betul. Artinya itu dianggap sebagai hari kemerdekaan sebenarnya. Karena di hari itulah mereka dibebaskan daripada perbudakan kan, karena dari Mesir. Nah, makanya itu yang menjadi esensi mereka. Kalau orang Muslim, ayatnya di dalam Al-Qur'an adalah dikatakan Allah bilang bahwasanya ketika sudah datang kemenangan dan pertolongan Allah, maka terus kemudian kamu itu semua akan menyaksikan orang-orang berbondong-bondong datang. Dan salah satu yang diperintahkan di dalam Al-Quran ketika sudah datang kemenangan adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu ketika dalam karena itu dan memotonglah kurban di situ. Nah, artinya aku coba untuk tarik balik lagi. Daniel tahu tentang kisahnya Abel and Cain. Di dalam Islam namanya Qabil dan Habil. Nah, ceritanya adalah Qabil ini seorang petani. Betul. Kalau di sana kan Abel and Cain ya. Kalau di kita Cain and Abel. Cain itu yang tuanya, Abel itu yang adiknya yang dibunuh sama Cain. Berarti Cain kan adalah seorang petani ya. Abel ini adalah seorang peternak. Nah, ceritanya waktu itu ketika disuruh untuk mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, maka waktu itu Cain mempersembahkan sesuatu oplosan. Oplosan. Dia mempersembahkan sesuatu yang tidak terlalu bagus. Tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak berkenan di mata Tuhan. Sementara Abel itu mempersembahkan sesuatu yang domba yang paling bagus. Nah, tapi kan setelah dipersembahkan akhirnya dibunuh kan. Nah, dalam Islam ini kisahnya berlanjut. Yang dipersembahkan sama Abel ini yang digantiin kepada Nabi Ismail. Nah, jadi ketika Nabi Ismail mau disembelih diganti dengan dombanya itu punyanya Abel atau Habil tadi. Oke. Nah berarti
ada efeknya di situ, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, terus kemudian disembelih di situ. Makanya itu sebenarnya form of love sih sebenarnya. Jadi karena kita membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, maka kita harus menyembelih sesuatu. Maka ini sunnah muakkad atau sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Jadi tidak sampai mentransfer dosa ataupun apapun, tapi mempersembahkan sesuatu yang terbaik tadi itu sih. Menarik. Jadi benar-benar dari kitanya sendiri, maksudnya dari umat Muslim sendiri, ketika dia lagi mau di Idul Adha itu, walaupun dia kan banyak yang mungkin nggak bisa kebeli ya domba, nggak bisa kebeli kambing dan lain-lain, tapi mereka tetap sebisa mungkin mengorbankan sesuatu yang berharga di mereka. Bagus banget. Aku coba koreksi tadi ya. Tadi ayatnya adalah awalnya bukan tentang kemenangan, tapi tentang inna atau innakal kautsar. Kami sudah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka sholat dan kemudian menyembelihlah. Karena tadi kan kamu udah dicintai oleh Allah, maka cobalah untuk mempersembahkan yang terbaik. Nah, tadi kalau ada orang-orang yang tidak mampu untuk bisa kurban dan segala macam, ya kalau kita guyonannya sih ya minimal kurban perasaan ya. Korban perasaan. Tapi sebenarnya kalau dia nggak bisa kurban, nggak ada masalah sih sebenarnya di dalam Islam. Tetap dihargai, tapi dia berusaha untuk membantu, untuk terus kemudian kayak mendistribusikan daging-dagingnya dan seterusnya. Karena Rasul berpesan jangan sampai hari ini ada orang yang kelaparan. Pokoknya di semua hari Id, di semua hari Lebaran itu tidak boleh ada orang yang kelaparan, karena semua orang harus merasa senang gitu. So good. So good. Gue sorry ya, gue jadi agak-agak melipir dikit ke Idul Adha itu. Padahal kita lagi nggak apa-apa. Idul Fitri. Nggak apa-apa banget karena sama-sama Id kan. Iyalah. Gitu. Cuma bedanya itu kalau misalnya di dalam Ramadan itu lebih identik dengan menahan tadi, menahan atau controlling ourselves. Sementara di dalam Idul Adha itu lebih kepada sacrificing sesuatu. Gila. Anyway bro, thank you so much. Really. Sama-sama. Gue kayaknya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi menurut gue, tapi I think we should stop here. Thank you banget. Gue cuman mau minta maaf karena sampai sekarang gue belum sempet ke Bogor untuk ke rumah lo. Masih ditunggu. Exactly. Dan ke rumahnya Denny Slim gitu kan. Jadi masih kalian kayaknya satu jalanan kan. Iya, kita kayaknya cuma 15 menitan. Exactly. Jadi gue yang kayak belum sempet banget. Kayaknya gue selama berapa tahun terakhir ini gak pernah ke Bogor mas. Ya pas Idul Adha aja. Iya boleh. Ya, nanti pas ada yang dipotong. Yes. I'll be there. Tolong undangannya. Ya. Siap. Thank you banget ya bro ya. Sama-sama, makasih banyak. Salam buat bokap nyokap juga, salam buat keluarga juga. Kita sampein. Again, selamat menunaikan ibadah puasa juga bro. Thank you. Sama ya nanti kalau misalnya kita nggak ketemu, minal aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir batin itu. Kalau aku berhasil, aku works kalau aku. Iya bisa ya. Iya betul. Alright guys, ya pastinya kepada semua tetangga kita, thank you banget udah nonton ini. Mungkin lu penasaran kenapa gue nggak ngasih ini semua tamu? Karena di sebelumnya udah gue kasih gitu. Kalau di rumahku ada di kamar anak perempuanku. Lo ada berapa anak? Aku ada 4 anak. Berarti gue kasih lagi. Supaya di kamar anak laki-laki ya. Anak laki-laki juga dikasih. Thank you. Karena gue benar-benar percaya banget bahwa di rumah kalian itu udah ada sebuah pelita, dan pelita ini bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar gitu. Amin. Ya kan? Gue tadi lari pagi ini, dan habis itu gue mikir masih banyak ya tempat-tempat yang kayak kan kita di Kemang gitu. Masih ada tempat yang agak kumuh segala gitu. Marginal ya. Ketika kita ada dipercayakan Tuhan gitu ya untuk berada di sebuah tempat, bukannya kita harus menjadi berkat buat tetangga-tetangga kita tersebut gitu. Banget. I think adanya lu di situ itu akan mengangkat derajat orang-orang sekitar, akan mengangkat bukan standard of living ya, kayak bukan kesejahteraan juga, tapi maksud gue mereka sendiri gila, gue tetanggaan sama Ustadz Felix Xiao gitu, and I think the impact fruitful tadi, seberapa fruitfulnya lu bagi tetangga-tetangga lu gitu. So gue tadi ya nggak tahu, lagi kepikiran itu aja, dan gue juga sebisa mungkin bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetangga sekitar kita. Amin. Juga, gitu. Mudah-mudahan. Thank you banget Fel. Thank you. And thank you banget buat semua tetangga kita yang nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang tidak kalah spesialnya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, dan kalau misalnya nanti kita nggak ketemu pas lagi Lebaran ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri buat semua teman-teman muslim kita. Bye bye guys. Thank you. Podcast kali ini dipersembahkan oleh Minoti by Moyeng, one stop luxury destination.